Indonesia telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan jaringan 0-1 dalam saingan Grup B dekat Piala AFF semalam. Apa cerita ni King Indo? Semalam aku check akaun social media Timnas Indonesia sebab diorang ni memang selalu update, okey, bagi diorang punya statistik dan sebagainya. Tapi untuk game semalam lepas half time dah tak ada dah update. Even full time punya skor pun diorang tak tunjuk. Okey, tapi aku tunjuk statistik untuk game malam tadi. Alright, ini perbezaan antara Indonesia dan juga Vietnam. Korang boleh nampak dekat sini memang lumayan Vietnam menguasai secara perlawanan. Untuk semifinal lah. Lagi-lagi kita sekarang nombor 3. Ya, peluang ni kalau kita menang dengan Singapura dekat rumah kita, automatik layak. Tapi kalau kita tak menang, kita balik baju, siap-siap balik kampung. Dia macam tu. Dia senang je. Aku sendiri berpendapat Malaysia mungkin tak lepas. Tu je. Aku punya sebelum ni aku, siapa yang update follow aku, yang follow aku kan, dia tahu aku cakap Malaysia mungkin tak lepas. Malaysia mungkin tak lepas. Malaysia mungkin akan balik kampung awal, balik awal lah. Timnas Malaysia datang ke AFC Mitsubishi Cup 2024 dengan harapan besar. Mereka diperkuat 9 pemain naturalisasi, sebuah langkah ambisius untuk bersaing di Asia Tenggara. Tapi apa yang terjadi? Malaysia justru keok di fase grup. Dengan modal besar, mereka hanya mampu mencatat hasil mengecewakan. Kalah dari tim Thailand. Apa yang salah? Strategi kurang matang, chemistry tim yang lemah, atau tekanan yang terlalu besar? Dengan kekalahan ini makin mempertegas kalau Timnas Malaysia bukan tandingannya King Indo. Naturalisasi pemain yang barbar bukan segalanya. Kerjasama tim dan mental tetap jadi kunci. Bagi Malaysia, ini jadi pelajaran pahit. Dan bagi kita, ini bukti bahwa nama besar di atas kertas tak menjamin kemenangan di lapangan. Ruang Malaysia layak untuk semifinal lah. Lagi-lagi kita sekarang nombor 3. Ya, peluang ni kalau kita menang dengan Singapura dekat rumah kita, automatik layak. Tapi kalau kita tak menang, kita balik baju, siap-siap balik kampung. Dia macam tu. Dia senang je. Aku sendiri berpendapat Malaysia mungkin tak lepas. Tu je. Aku punya sebelum ni aku, siapa yang update follow aku, yang follow aku kan, dia tahu aku cakap Malaysia mungkin tak lepas. Malaysia mungkin tak lepas. Malaysia mungkin akan balik kampung awal, balik awal lah. Aku keluarkan kata tu sebab apa? Sebab kita bawa squad yang mungkin macam ni kan. Memang kita tak lepas. Singapura, at least diorang bawa squad utama diorang. Senior diorang tu ada dalam tim tu. Safwan pun ada dalam tu. Jadi play utama diorang tu ada. Jadi pemain muda pun diorang bawa. Jadi kalau aku cakap Singapura nanti kita lawan, kalau kita seri, kita tak boleh layak weh. Layak tu tengoklah macam mana kalau kita jaring menang. Tapi dekat SBJ lawan kan. Tapi aku terus cakap, korang jangan mengharap. Jangan mengharap dan jangan terlampau. Itulah. Jangan harap. Tu jangan cakap, ikut cara aku. Enjoy the game. Main Malaysia, main kat Piala AFF ni, main tengok je. Kau jangan harap Malaysia menang. Nanti kau kecewa. Kau kecewa, kau sedih. Sedih nanti tak boleh makan, tak boleh buat apa-apa lah. Relax je. Kau kalah ke menang ke, aku boleh apa? Kau cakap apa ke, kau cakap, kau komen lah 1000 kali. Kau cakap Malaysia kalah ke apa, aku apa kisah. Malaysia kat Piala AFF ni dah buat terbaik dah bagi aku. Kan aku cakap, aku ni bukan penyokong yang sokong masa menang. Gua penyokong MU brother. Gua penyokong MU, gua tahu. Kau cuba sokong MU dulu. Aku sarankanlah penyokong Harimau Malaya kan, Korang sokong MU. Korang sokong MU, korang tahu betapa susahnya untuk menyokong satu kelab. Kau anggaplah negara ni kelab. Kau sokong MU dulu. Kau sokong MU, kau tahu macam mana. Tinggi langit, tinggi daripada bumi. Aku dah biasa dah kena bahan. Aku dah biasa dah. MU fan kan. Dah biasa dah. Korang kena bahan sikit nangis. Ini chill. Ini bawa MU fan. Penyokong yang paling hebat dekat dunia.
Malaysia kalah 1-0 kepada Thailand. Bagi aku Malaysia tak layak kalah tadi. Wah. Gameplay Malaysia okey, tapi malangnya satu kesilapan membuatkan Malaysia kalah dalam perlawanan ini. Kalau kita tengok, ada peningkatan pada corak permainan Malaysia berbanding perlawanan yang lepas. Ada combination play, ada link up play, ada gerakan lebih tersusun berbanding perlawanan lepas, dan pemain berani untuk menyerang, dan pemain juga berani untuk possess the ball. Satu positive side untuk Malaysia dalam perlawanan tadi. Pemain yang dikritik pada perlawanan yang lepas macam Jimmy Raymond mempamerkan peningkatan, macam Hakimi Azim, Adik Raub mempamerkan peningkatan. Mereka antara yang dikritik dalam perlawanan yang lepas, tapi pada perlawanan kali ini mereka mempamerkan satu permainan yang baiklah. Okey, Malaysia ni untuk perlawanan seterusnya perlulah memperbaiki aspek decision making dan juga memperbaiki aspek finishing. Malah Malaysia juga perlu memperbaiki kualiti hantaran ke dalam kotak lawan, kerana kualiti hantaran dalam kotak lawan masih lagi kurang walaupun ada peningkatan tadi. Indonesia telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan jaringan 0-1 dalam saingan Grup B dekat Piala AFF semalam. Apa cerita ni King Indo? Okey, tapi kalau tengok skuad diorang memang muda, memang ramai key player tak ada. Lepas tu Vietnam pula diorang ni of course lah bersemangat, bermotivasi untuk kalahkan Indonesia. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab sepanjang 2 tahun ni setiap kali Indonesia lawan dengan Vietnam ni memang kalah. Okey. Ya, betul. Memang geng-geng Nguyen ni memang geram dengan Indonesia ni, dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan pertama. So, ini kedudukan Grup B sekarang. Indonesia masih lagi berada di tangga kedua. Dan kalau ini stay sampai habis, Indonesia bakal berjumpa dengan Thailand dekat semifinal. Bagi aku Thailand adalah favourite lah. Okay? Diorang memang suka menang AFF ni. Jadi agak bahaya untuk Indonesia jumpa dengan Thailand. Semalam aku check akaun social media Timnas Indonesia sebab diorang ni memang selalu update, okey, bagi diorang punya statistik dan sebagainya. Tapi untuk game semalam lepas half time dah tak ada dah update. Even full time punya skor pun diorang tak tunjuk. Okey, tapi aku tunjuk statistik untuk game malam tadi. Alright, ini perbezaan antara Indonesia dan juga Vietnam. Korang boleh nampak dekat sini memang lumayan Vietnam menguasai perlawanan. Okey, boleh kata teruk lah game Indonesia semalam. Alright, so itu saja. Korang berikan pendapat korang dekat bawah. Dan aku tahu ramai orang-orang Indonesia yang tak tengok sangat pun game semalam. Mereka lebih fikirkan apa yang terjadi pada tarikh 15 Disember untuk Malaysia. Okey, so jangan risau, aku akan beritahu korang apa yang sebenarnya yang terjadi untuk tarikh 15 Disember. Sebelum tu, korang yang belum lagi follow akaun ni, tekan butang follow. AFF lagi-lagi guys, bukan cuma pemain yang adu mekanik, tapi sekarang supporter juga adu mekanik. Kemarin pertandingan Thailand melawan Malaysia, 30 menit setelah pertandingan selesai, supporter kedua tim bentrok di luar lapangan. Pertandingan berkesudahan 1-0 untuk Thailand. Dan setelah pertandingan tersebut terjadi kerusuhan guys. Kedua tim bentrok dan memakan banyak korban. Luka-luka dari kedua belah pihak. Saat gue bikin video ini tercatat tadi 30 supporter yang terkena korban. Dan sampai sekarang belum diketahui penyebab terjadi kerusuhan tersebut. Ini kalau begini terus mendingan diberhentiin aja di AFF. FAM Malaysia iri. PSSI dapat 277 miliar rupiah dari pemerintah Indonesia. Pada tahun yang sama, FAM hanya mendapatkan 15 juta ringgit atau setara 54 miliar dari pemerintah untuk sepak bola Malaysia. Kalau kita lihat di sini ya gapnya sangat jauh sekali antara 54 miliar dan 277 miliar. Ya, bersyukurlah kita sebagai warga negara Indonesia mendapat dukungan dari negara kita, pemerintah kita. Itu top. Kasus Indonesia hampir sama dengan Malaysia. Indonesia memiliki poin 4 dari 3 laga dan Malaysia juga sama memiliki poin 4 dari 3 laga. Bedanya
Malaysia ada di peringkat ketiga di bawah Singapura dan Thailand. Waduh, ini berat. Nah, tadi Indonesia apabila memenangkan pertandingan terakhir versus Filipina, Indonesia dipastikan akan lolos ke semifinal. Berbeda halnya dengan Malaysia. Apabila Malaysia memenangkan pertandingan terakhir nanti melawan Singapura, belum tentu Malaysia akan lolos ke semifinal. Wajib tahu, walau Indonesia kalah atas Vietnam, tapi Indonesia masih bisa lolos dengan 2 peluang ini. Langsung aja kita lihat 2 peluangnya. Indonesia akan melakoni laga terakhirnya menghadapi Filipina, teman sekalian. Kalau kita lihat klasemen sementara, Indonesia berada di runner-up group, teman sekalian. Di mana peluang pertama, Indonesia wajib menang menghadapi Filipina. Di mana Filipina saat ini di posisi ketiga dengan 2 poin, Indonesia runner-up group dengan 4 poin. Jika Indonesia berhasil menang menghadapi Filipina, Indonesia akan mendapat 7 poin, teman sekalian. Dan Indonesia bakal lolos menjadi runner-up group. Nah, peluang kedua, Indonesia cukup imbang menghadapi Filipina. Dengan catatan, Laos versus Myanmar hanya imbang juga, teman sekalian. Dan juga Filipina versus Vietnam harus kalah. Dan Indonesia bakal lolos juga jika imbang menghadapi Filipina. Namun, pastinya Indonesia wajib menang dong di kandang Indonesia sendiri. Salam semangat. Kalau kita lihat peluang timnas Indonesia ini masih sangat terbuka lebar. Tapi ya buat saya harga mati Indonesia harus menang lawan Filipina untuk mengamankan posisi ini. Jangan sampai hasil imbang apalagi kalah. Itu akan mempersulitkan timnas Indonesia atau akan membuat langkah Indonesia itu makin sempit. Jadi ini sangat penting sekali. Timnas Indonesia harus menang lawan Filipina. Itu harga mati. Please, jangan di skip. Aku pengen nunjukin betapa jeniusnya Sintayong dengan Pak Erick Thohir nih. Ayo, kalian tahu gak sebenarnya Vietnam dengan negara ASEAN lainnya nih sudah masuk ke perangkap STY. STY sudah ngorbanin Piala AFF untuk sesuatu yang lebih besar. Apa tuh? Yakni Piala Asia dan juga Piala Dunia. Sekarang pilihannya tuh cuman gini aja. Kalau kau pengen ke Piala Asia ataupun ke Piala Dunia, kau harus ngorbanin yang namanya Piala AFF. Tapi kalau kau pengen jadi King ASEAN dengan mendapati Piala AFF, kau pasti kehilangan yang namanya Piala Asia dan juga Piala Dunia. Betul. Dan di sini sekali lagi aku bilang STY sudah ngorbanin Piala AFF demi Piala Asia dan Piala Dunia. Karena STY ini tahu, walaupun kau juara AFF, kau udah bakalan dipandang juga dengan Asia dan dunia. Tapi kalau kau main di Piala Asia ataupun di Piala Dunia, maka Asia dan dunia akan otomatis nengok kau. Nah, banyak yang bilang, ngapa sih STY ini dado manggil pemain senior yang ada di Liga 1? Yo macam Lili Pali, Kambuaya, Egy, dan lain sebagainya. Kalau kita manggil mereka, otomatis SEA Games kita nih pasti hancur yo. Karena kita tahu dewe, di SEA Games nih dado mainin pemain senior. SEA Games tuh mainin pemain timnas U23. Terus pertanyaannya, apakah Vietnam akan nurunin pemain seniornya di SEA Games? Jawabannya sudah pasti tidak. Dan mereka sudah pasti nurunin timnas U23-nya. Karena senior tidak bisa main di SEA Games. Dan tuh Indonesia bakal nurunin siapa, Jok? Sudah pasti timnas Indonesia di SEA Games bakal nurunin timnas U22 yang tadi malam berlaga lawan Vietnam nih. Nah, tuh kira-kira siapa nih yang menang? Timnas U22 kita apa timnas U22 negara ASEAN lainnya? Yang notabene kita ini sudah berhadapan dengan pemain senior dia di Piala AFF. Aku yakin yang menang pastilah kita, Jok. Karena mental kita sudah jauh lebih besar, karena sebelumnya kita sudah berhadapan dengan senior mereka. Taruhlah di Piala AFF nih kita maksoin nurunin senior yang main di Liga 1. Kira-kira SEA Games kita bakalan hancur gak, Jeng? Jawabannya sudah pasti, karena pemain senior di Liga 1 gak bakalan bisa main di SEA Games, Jok. Sampai sini kamu ngerti lah, dak? Nah, kita masuk ke Piala Asia, Jok. Pertanyaannya, apakah Vietnam dan juga negara ASEAN lainnya bakal nurunin pemain seniornya yang sekarang main di Piala AFF nih? Jawabannya sudah pasti iya. Masa iya di Piala Asia mereka nurunin timnas U22? Kan nggak mungkin. Terus di Piala Asia Indonesia bakal nurunin siapa, Jok? Timnas U22 aku senior, aku nak nanya.
Jawabannya sudah pasti, kita bakal nurunin pemain senior kita yang kemarin sudah ngalahin Arab Saudi 2-0. Yang jadi pertanyaannya lagi, kira-kira siapa lah yang menang antara timnas senior kita atau timnas senior dari negara ASEAN yang sekarang ikut di ajang Piala AFF? Jawabannya 100% aku yakin timnas kita gampangnya ngalahin pemain timnas senior dari negara ASEAN nih. Karena seperti kita tahu dewe, senior Vietnam tadi malam cuma bisa ngalahin kita ya, cuma dengan skor 1-0 baik. Dan Vietnam pasti akan kesulitan ngalahin kita apabila kita nurunin pemain senior di Piala Asia. Karena kita tahu dewe, kemarin kita sudah ngebantai mereka 3-0 di kandang mereka dewe, Jo. Sampai sini kalian paham kan ngapo STY nih ngorbanin Piala AFF? Karena tujuan STY dan Erick Thohir nih bukan piala tingkat RT lagi, Jo, tapi tingkat internasional, yakni Piala Asia dan Piala Dunia. Kamu jangan terpengaruh lagi dengan omongan Towel, Jo. Towel tuh sudah jelas ada kepentingan. Dia udah ngeritik STY, dia udah makan, Jo. Nih, terakhir kali nih aku pengen ngucapin lagi ke timnas Vietnam karena sudah bisa ngalahin timnas U22 kita. Seharusnya kau tuh Vietnam, kalau kau nganggap diri kau tuh King ASEAN, bisa lah aturannya kau nih ngalahin timnas U22 Indonesia nih dengan skor yang lebih telak. Masa iya cuma 1-0? Secara kau tuh diisi oleh pemain senior, terus stadion kau tuh penuh, dan kau main di kandang kau dewe. Aku cuma mau bilang euforia kau tuh lebaynian. Padahal kau tau dak, kau tuh sudah masuk ke perangkap STY. Dan ini juga untuk negara-negara ASEAN lainnya yang ngebet yang pengen juara Piala AFF. Yakin dan percayalah dengan aku, kita sebagai warga Indonesia nih bakalan full senyum di kemudian hari. Dan negara ASEAN lainnya bakalan nangis, yo. Tandoin video aku nih ya. Kita bakal berbicara banyak di Piala Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia round 3 dan juga SEA Games. Buat supporter Indonesia, terus doain dan dukung timnas Indonesia supaya kita bisa dapat tiket ke Piala Dunia. Salam dari Mang Cek Bola. Dari sini kita bisa mengerti, penjelasannya sangat masuk di akal ya. Mungkin buat beberapa orang itu itu hanya alasan untuk menyenangkan diri ya. Tapi dari sini kita bisa mengerti arahnya kemana timnas kita ini mau dibawa kemana. Mungkin kita main hancur-hancuran di Piala AFF ini, tapi sebenarnya ada tujuan yang sangat bagus sekali, yaitu mempersiapkan timnas semi senior lah menurut saya ini untuk persiapan Piala SEA Games nanti. Di mana Piala SEA Games ini sudah seperti yang kita tahu semua hanya diturunkan pemain yang berusia 23 tahun ya. Ke atasnya sudah tidak boleh lagi, dan ini sangat bagus sekali. Artinya kita sudah mempersiapkan bekal kita untuk jangka panjang, untuk mempersiapkan ke kompetisi selanjutnya yaitu SEA Games ini. Dan ya kita lihat pastilah kedepannya itu akan sangat bagus sekali. Buat kerja yang pertama dulu, bermakna kena ambil 3 mata penuh dulu dengan pasukan Singapura jadi penentu. Lepas kita berdoa, berharap Malaysia benda-benda ni. Sebabnya kita hilang mata hari ni. Inilah balasan yang kita nak menanti dan juga menunggu. Baik, Coach Azmin, walaupun momentum ada di sana, saya melihat perlawanan ketika Singapura menentang Kemboja pada perlawanan pertama tempoh hari, mereka menang 2-1. Ya, mereka ada momentum tetapi tidaklah terlalu sempurna persembahan yang ditunjukkan oleh mereka, dan Malaysia juga dari segi psikologi sedikit berada di bawah pada ketika ini setelah kekalahan ini, dan cara kita kalah sedikit sebanyak memberikan kita sedikit harapan dengan gaya permainan itu. Bagaimana anda melihat pertemuan kita menentang satu lagi musuh tradisi kita iaitu Singapura nanti? Kita perlu menang game ni. Tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Macam Datuk cakap tadi, bila mengharapnya berharap dan juga mengharap dan berdoa, itulah satu benda yang kita tak nak terjadi, tapi
inilah yang terjadi sekarang. Realitinya. Dan saya yakin dengan game yang macam ni main, insya-Allah kita boleh melakukan sesuatu bila bermain dengan Singapura nanti. Ada beberapa pemain berpengalaman juga di sana yang mungkin profil mereka mungkin kita kenal. Kyoga Nakamura ada di sana, Haris Harun sebagai kapten ada di sana, Safwan Baharudin berada di sana. Saya melihat secara peribadi pertemuan ini adalah pertemuan klasik, walaupun kalau kata penyokong, Malaysia bukanlah dengan skuad yang terbaik, tetapi pertemuan dengan Singapura sentiasa akan memberikan satu gambaran yang sengit, Datuk. Setuju dengan perkara tersebut? Betul. Sama juga yang kita fikirkan dengan skuad yang kita ada di Piala Mitsubishi ini menentang Thailand malam ni. Sangkaan orang mungkin kita akan dibelasah apa ke. Sebab tu nama tu adalah satu perlawanan yang sentiasa sengit di dalam mana peringkat. Jadi bersama Singapura pun sama. Dua pasukan yang akan bertemu. Kekuatan mana ke pasukan Singapura ke ataupun pasukan Malaysia, tetapi kehangatan dia memang kemuncak. Jadi bagi saya kita kena ambil peluang bermain di tempat sendiri. Teman-teman semua, kita lihat bahwa dari dua negara ini memang di saat timnas Indonesia maupun Malaysia bermainnya buruk, pasti mendapatkan kecaman dari netizen masing-masing. Ekspektasi setiap masyarakat itu memang sangat tinggi sekali melihat permainan timnas masing-masing ini memberikan kualitas yang bagus. Tapi sayang, hasil yang kita dapatkan sampai saat ini masih di luar ekspektasi kita semua. Kita berbicara peluang, tentu saja Indonesia diuntungkan. Masih memiliki peluang yang lebih lebar dibandingkan timnas Malaysia. Tapi apapun hasilnya, buat kita lawan Filipina nanti wajib menang. Karena itu akan memperbesar peluang timnas Indonesia. Jangan sampai imbang, apalagi kalah. Peace.